Ia meminta pertolongan kepada Yesus dan meminta supaya Yesus hanya berkata saja, maka hambanya itu akan sembuh. Inilah iman yang kuat. Dia tidak akan memberikan beban yang terlalu berat kepada kita jika kita percaya kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Sabtu 1 Juli 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama Abraham, Ishak dan Yakub. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, tiada sesuatu yang mustahil bagimu. Di mana ada tempat gersang, Engkau memberikan hidup. Di mana orang hampir kehilangan hidup, Engkau memberikan harapan. Semoga kami Kau bangkitkan, serta Kau jadikan orang yang riang gembira, karena selalu Kau lindungi dan Kau jaga. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 8 ayat 5 sampai dengan ayat 17. Pada suatu hari Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit pergi, maka ia pergi, dan kepada salah seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan dari barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam.
Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus pun mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sebagai orang-orang yang beriman belajar rendah hati dari seorang perwira yang memiliki hamba yang sedang sakit parah. Ia meminta pertolongan kepada Yesus dan meminta supaya Yesus hanya berkata saja, maka hambanya itu akan sembuh. Inilah iman yang kuat. Saudara-saudari, percayalah bahwa Tuhan Yesus juga menyertai, membimbing dan menguatkan kita. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung segala penyakit kita. Dia tidak akan memberikan beban yang terlalu berat kepada kita jika kita percaya kepadanya. Hanya kepada Yesus kita memiliki harapan dan iman kita bertumbuh dan berbuah bagi banyak orang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah berbuat baik, melakukan mujizat di tengah-tengah kami melalui Yesus, sabda penuh belas kasih. Semoga sabda itu selalu terdengar di mana saja dan dalam keadaan apa saja. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.